Halo semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Nama saya Gabriel. Nama saya Ibnu Mas Rangga. Nama saya Suci Indah Tarudis. Nama saya Jopi. Nama saya Revan. Nah, pada pagi hari ini kami sedang berada di kami lagi ada di Podblok yang berada di Jalan Kesawan di Medan Kota. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Nah, jadi kita di sini tuh mau kunjungin dan ngeliatin apa aja sesuatu yang ada di sini. Karena ini kan yang kita ketahui kan bangunan lama ya. Nah, jadi kita mau tunjuk ini ada hal menarik apa yang ada di sini sehingga ini tuh menjadi bagian dari destinasi yang sering didatangi ataupun dikunjungi oleh warga sini. Nah, teman-teman, aku mau tanya ini sama kalian. Kalian tahu nggak sih bangunan ini sudah berdiri berapa lama di Kota Medan? Gak tahu sih. Berapa tahun kecil? Ya, aku tahu ya. Jadi, bangunan ini sudah berdiri selama 1 abad 12 tahun atau kita bisa bilang 112 tahun. Lama kan? Lumayan jauh. Ya, jadi teman-teman, jadi kita mau nunjukin nih ada apa aja sih di dalam Podblok yang udah berdiri selama 112 tahun ini. Ya, ikutin. My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Oke, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai bangunan pos blok ini. Jadi bangunan ini dibangun seluas 1.200 meter oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bisa dibilang bangunan ini sudah ada dari sejak zaman Hindia Belanda. Bangunan ini juga merupakan tempahan langsung dari para pemerintah Hindia Belanda. Nah, bangunan ini lebih rincinya berada tepat di ruang terbuka Kota Medan atau yang biasa kita sebut sebagai Merdeka Walk atau Lapangan Merdeka. Bangunan ini merupakan bangunan yang dirancang khusus oleh arsitek handal dari Belanda. Arsitek itu bernama Simon Snuyff. Simon Snuyff ini merupakan salah satu anggota dari BOW atau Burgerlijke Openbaarwerken. Nah, Burgerlijke Openbaarwerken ini merupakan dinas pekerjaan umum dari zaman Hindia Belanda dan Simon Snuyff merupakan salah satu anggotanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita bisa melihat adanya penjelasan terkait bagaimana perjalanan pos Indonesia dari masa ke masa. Nah, di sini ditampilkan bagaimana kondisi ataupun penampilan pos di era kolonial. Pos kantor ataupun kantor pers pertama di Indonesia didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-27, yaitu Gustav William Baron van Imhoff di Batavia. Pada awal berdirinya, kantor pos diisi oleh 2 orang posmistar dan 2 orang kerana ataupun staf kantor. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman Willem Daendels, membuat The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos sepanjang 1.000 km dari Anyer hingga Panarukan. Selanjutnya ada perangko dan kartu pos pertama. Hindia Belanda menerbitkan perangko pertama pada tahun 1 April 1864 yang bergambar Raja Willem III. Perangko ini digunakan sebagai alat bukti pembayaran pengiriman kartu pos sekitar tahun 1874, yaitu kartu pos pertama. Nah, jadi di sini Pos Indonesia adalah satu-satunya saluran komunikasi pada zaman dahulu yang digunakan rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, akhirnya pos dipindah tangankan menjadi milik Indonesia yang sebelumnya menjadi milik Hindia Belanda, yang mana ini dirubah menjadi jawatan PTT, yaitu Pos, Telegraf, dan Telepon, yang mana Mas Soeharto menjadi kepala jawatan PTT yang pertama di Indonesia pada masa itu. Setelah mengalami beberapa kali perubahan untuk nama resminya, akhirnya pos ini dirubah menjadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero di tahun 27 Juni 1945. Selanjutnya ada kondisi Pos Indonesia pada saat ini. Pos Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti menjadi operator pos, terus menyediakan jasa kurir pengiriman logistik, ekonomi, dan finansial. Lalu Pos Indonesia juga menaungi 3 anak perusahaan seperti PT Pos Logistik, PT Pos Finansial, dan Yayasan Dharma Pos Indonesia. Baik, jika kita masuk dari pintu sebelah sini, kita bisa menemukan di sini ada bis surat atau yang biasa disebut Brievenbus. Brievenbus ini diciptakan atau diproduksi pada tahun 1829.
Nah, ini fungsinya ya mungkin kita tahu lah ya, kita masukkan surat dari sini. Nah, kemudian jika kita ke sebelah sini, kita bisa menemukan ada timbangan Toledo. Nah, timbangan Toledo ini diproduksi oleh Toledo Scale Company, Ohio, USA. Toledo ini, tapi fungsinya seperti yang kita tahu lah, timbangan pada umumnya. Cuman karena ini di kantor pos, yaitu untuk menimbang barang-barang yang ada di kantor pos. Kemudian masuk ke sini sudah nggak asing lagi lah di mata kita ya. Ini adalah mesin ketik atau yang biasa disebut mesin tik. Nah, bedanya mesin tik ini diciptakan oleh tiga orang yang membuat ini. Yang pertama ada Underwood, Elliot, dan Fisher, yaitu pada tahun 1927. Nah, kemudian kita jalan lagi ke sebelah sini, kita dapat menemukan ada mesin hitung. Nah, fungsinya ini mirip dengan kalkulator ya, cuman bisa dibilang ini kalkulator zaman dulu lah. Kemudian kita jalan lagi ke sebelah sini, dapat kita temukan ada timbangan paket besar. Beratnya ini mencapai 100 kg. Bisa dilihat ada sampai 100 kg. Timbangan ini tuh dibuat atau dibentuk oleh GVK dan Co Teknik Bureau. Jadi setelah tadi Gabriel menjelaskan bagian ruas kanan yang ada di pos blok ini, sekarang kita jelasin nih di bagian ruas kiri ada apa aja. Jadi yang pertama tuh ada ini. Nah, jadi ini tuh berisi penjelasan mengenai bagaimana perjalanan perangko di Indonesia selama 150 tahun. Di sini tuh memperlihatkan bagaimana harga-harga yang ada perangko di Indonesia dengan harga yang berbeda-beda, mulai dari 5.000 sampai 8.000 dan selebihnya. Nah, perangko ini tuh selalu diperingati di Indonesia setiap tanggal 1 April. Ya. Yang kedua kita lari ke shio. Jadi ada berbagai macam shio yang ada di dunia ini, mulai dari shio tikus, shio babi, shio ular, dan lain-lainnya, shio harimau. Nah, ini tuh dipercaya oleh suku Tionghoa. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang mana ini merupakan tanda tangan milik para orang penting. Nah, juga kita di sini diperlihatkan bagaimana foto-foto pos Indonesia pada zaman dahulu. Salah satu alat yang penting juga di pos Indonesia yaitu timbangan Berkel. Jadi timbangan Berkel ini itu berfungsi sebagai timbangan untuk menimbang paket, seberapa berat paket yang akan diantarkan nantinya. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada yang namanya merek salas. Apa itu? Yaitu mesin perangko. Jadi mesin perangko ini berfungsi sebagai pengganti dari perangko tempel. Kita masuk kepada timbangan juga. Jadi timbangan ini timbangan pegas yang bermerek Salter. Timbangan ini juga berfungsi sebagai timbangan untuk mengukur berat paket yang akan kita kirim nanti. Dan yang terakhir di sini ada mesin cetak data nasabah yang bermerek Brand. Nah, ini tuh diproduksi sekitar tahun 1970-an seperti ini sama. Nah, jadi mesin cetak ini tuh digunakan untuk mencetak data milik nasabah, baik dari nomornya maupun tanggalnya di kantor pos nanti yang akan dikirimkan. Baik teman-teman, di sini kita memasuki tempat kerja lama para posmister dan juga para kerananya pada saat dulu pos blok ini masih beroperasi atau masih digunakan sebagai kantor pos. Dapat dilihat gedungnya yang terlihat sangat lama dan sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, jadi dari beberapa tempat yang ada di area-area pos blok ini masih sama kan tampaknya seperti yang ada di foto-foto yang di dalam foto tadi kan? Ya nggak teman-teman? Iyalah dong. Menurut kalian berapa nih ratingnya untuk hasil revitalisasi pemerintah kita terhadap pos blok ini? Dari 1 sampai 10? 10. Berapa? 10. 9. Kalau aku 9, Pan? Aku 8. Kalau aku Soalnya lapar. Kalau 10 sih. 10. Kenapa? Kenapa? Soalnya penjelasannya juga oke. Juga ada barcode-nya di dalam mengenai barang apa yang ada di situ. Terus juga ada perjalanan sejarah mengenai barang-barang ataupun alat, juga kehidupan pos Indonesia, mulai dari masih ada di Hindia Belanda, kemudian kedatangan menjadi milik Indonesia, itu ada di dalam ini. Dan itu menurutku oke kali, siapa lagi ini gratis kan masuknya kan? Ya worth it jadi. Betul. Estetik tempatnya. Ya, juga ada tingin makannya, kafe, kita bisa foto-foto bagus. Tapi juga nggak menghilangkan budaya awalnya ataupun bentuk bangunan awalnya, ya nggak? Betul lah. Nah, semuanya sekian dari kami kelompok 1 mengenai penjelasan dan kunjungan terhadap pos blok yang ada di Kota Medan hasil revitalisasi dari pemerintah kita. Nah, semoga apa yang telah kami jelaskan di dalam video ini telah bermanfaat bagi kita semua, dan juga teman-teman jangan lupa kunjungi ya pos blok yang ada di sini. Bye bye.